berbasis daring atau online khusus di pelajaran Etika Profesi di kelas 10 tahun ajaran 2021. Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu akan membahas atau melanjutkan materi masih seputar bab 5, yaitu mengenai tentang melaksanakan prosedur K3, kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Nah, apa saja materinya? Mari kita lihat. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai tentang 5.4, yaitu pencegahan bahaya di lingkungan kerja. Jadi minggu lalu di pertemuan pertama, materi pertama itu kita sudah membahas jenis-jenis atau macam-macam bahaya yang ada di lingkungan kerja. Nah, sekarang kita fokus membahas pencegahannya itu seperti apa saja yang dilakukan atau hal-hal apa saja yang kita lakukan sebagai seorang pekerja nanti di suatu perusahaan agar terhindar dari suatu bahaya. Yang pertama yaitu ada gerakan mesin. Gerakan bagian mesin dapat berbahaya seperti memotong, menjepit, atau menggilas. Bahaya ini dapat dicegah atau dikontrol dengan cara yang poin A, pekerja memakai pakaian kerja yang aman. Jadi maksudnya di sini pekerja memakai pakaian kerja yang aman dalam artian memang di suatu perusahaan itu sudah menyiapkan seragam yang memang antisipasi dari kecelakaan bahaya gitu, agar karyawan itu memang terhindar dari suatu kecelakaan. Nah, poin yang B, pengaman harus dirancang sepantasnya. Di sini maksudnya sepantasnya dalam artian terjaga pada tempatnya dan memang berfungsi secara baik. Kemudian yang poin C, tidak menggunakan mesin jika bermasalah. Ini jangan coba-coba ya. Kalau memang sudah tahu alat itu berbahaya, lebih baik jangan digunakan. Kemudian yang poin D itu penerangan yang baik, kebersihan terjaga, dan bebas sampah atau bebas kotoran. Itu dari gerakan mesin. Yang kedua di sini ada kebisingan. Jadi suatu perusahaan atau kantor, walaupun itu yang memang kantor negeri swasta, itu pasti yang namanya ada suara-suara kebisingan itu pasti, apalagi yang tempat kantornya itu pusatnya itu di tengah-tengah kota gitu, pasti ada suara-suara bising gitu yang memang mengakibatkan pekerjaan kalian menjadi terganggu gitu. Batas normal pendengaran manusia untuk tingkat kebisingan adalah 80-90 desibel. Kebisingan di atas batas normal tersebut dapat merusak pendengaran. Bahaya ini dapat menyebabkan yang pertama yaitu berkurang atau kehilangan pendengaran. Kemudian yang ke B, susah berkonsentrasi sehingga dapat menyebabkan kecelakaan. Kemudian yang poin C, pekerja tidak sadar mendekati bahaya. Dan yang ke D, kelelahan, kemudian sakit kepala, bahkan hingga sampai stres. Kemudian, apa saja tindakan atau hal-hal yang harus kita lakukan sebagai pekerja atau karyawan nanti agar terhindar dari bahaya-bahaya yang Ibu sebut tadi. Yang poin A yaitu meletakkan mesin yang menjadi sumber kebisingan di dalam kotak peredam suara atau pelindung suara. Jadi ada yang memang mesin ini yang memang mengeluarkan suara bising itu lebih baik ditempatkan dalam kotak yang memang peredam suara atau pelindung suara. Kemudian yang poin B, mesin dirancang dengan tingkat kebisingan dalam batas normal. Kemudian di sini maksudnya di dalam batas normal dalam artian walaupun mereka tetap bekerja melakukan sebuah mesin atau apa dan masih mengeluarkan suara, hanya saja suara itu masih di batas normal gitu. Jadi tidak mengganggu para pekerja. Kemudian memakai alat pelindung telinga atau earphone boleh. Kemudian yang poin D, sewaktu-waktu pekerja dapat mengambil jarak untuk menghindari kontak dengan kebisingan. Jadi harus jaga jarak. Next, lanjut yang ketiga. Nah, di sini bahaya yang ketiga yaitu polusi. Minggu lalu Ibu sudah ajarkan, namun di sini kita akan bahas mengenai tentang pencegahannya seperti apa. Seperti kita ketahui, polusi dapat ditimbulkan dari proses kerja seperti debu tanah. Kemudian ada debu serat fiber atau bisa dikatakan debu polusi kimia. Adapun pencegahannya yakni poin A, serat berbahaya dapat diganti. Sudah pasti harus diganti. Kemudian alat pembuangan gas dan ventilasi. Ventilasi ini setiap ruangan harus ada. Kemudian penggunaan alat tangan ini dapat mengurangi debu dibandingkan dengan alat listrik. Contohnya seperti AC mungkin ya. Itu berbahaya juga. Kemudian yang D, alat listrik ini harus mempunyai ventilasi pembuangan setempat yang tepat atau yang pas.
Kemudian yang poin E, pekerja melakukan pekerjaan yang bervariasi untuk menghindari kontak yang terus-menerus dengan debu. Kemudian yang poin F, pembuangan serat seharusnya ditempatkan dalam kontainer yang memang masih bersegel. Kemudian yang poin G, menjaga kebersihan area kerja dari debu. Kemudian yang poin H, pekerja menggunakan masker, ini tetap ya menggunakan masker. Kemudian kebiasaan baik gitu menggunakan masker, terhindar dari debu-debu tanah. Kemudian ada juga yang disebut dengan debu atau serat fiber yang polusi kimia, itu berbahaya juga, apalagi kalian selama 8 jam atau sampai 10 jam itu di ruangan duduk. Kemudian yang poin terakhir itu dari polusi, bisa pencegahannya dengan menyiapkan alat pernapasan untuk keadaan darurat. Ini harus setiap perusahaan itu harus ada. Mungkin ada yang punya penyakit sesek gitu, asma, itu ini harus ada, menyiapkan alat pernapasan. Baik, ini dari pencegahan polusi, bahaya polusi di lingkungan kerja. Next, yang keempat. Nah, yang keempat di sini ada bahan kimia. Bahan kimia dapat berbentuk padat, kemudian ada juga yang berbentuk cairan atau juga bisa berbentuk gas, meliputi racun, gas, dan cairan yang mudah terbakar. Nah, ini hati-hati yang mudah terbakar. Adapun pencegahannya yakni yang poin A, memberikan para pekerja informasi mengenai zat yang terkandung dalam bahan kimia. Jadi maksudnya di sini adalah memberi informasi atau mempublikasikan hal-hal yang memang alat-alat yang ada di tempat kerja atau sarana prasarana itu memang ada mengandung zat kimia. Kemudian pekerja juga harus mengetahui bagaimana zat tersebut dapat berbahaya. Kemudian yang poin C, memberikan tindakan pengamanan untuk penggunaannya. Kemudian yang poin D, informasi penanganan zat tersebut secara aman. Jadi di poin yang 4 ini, bahan kimia ini setidaknya seluruh karyawan atau pekerja nanti di dalam satu perusahaan atau kantor tempat kerja kalian nanti itu setidaknya mengetahui atau pihak kantor itu memberi informasi atau mensosialisasikan mengenai tentang sarana dan prasarana yang ada memang di kantor atau di perusahaan, apakah itu aman atau berbahaya gitu ya. Jadi bahan kimia. Next. Nah, baiklah anak-anak, mungkin untuk materi atau pertemuan kita yang kedua di materi bab 5 yaitu mengenai tentang melaksanakan prosedur K3, yaitu sudah Ibu cukupkan sampai di sini. Kemudian akhir kata seperti biasa di penghujung pertemuan itu kita akan berbagi goresan tangan. Kalian bisa lihat di layar handphone atau laptop kalian. Jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Gitu. Sekian dan terima kasih. Om Santih 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 Om. Dadah. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Salam semangat dari Ibu selalu. Kemudian jaga kesehatan. Kalau memang sakit atau apa, tolong dikabari wali kelasnya. Kemudian pada intinya SMK bisa, SMK hebat. Dadah. Sarang